Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu All New Xenia Facelift mesin 1500cc yang tipe R-Matic ASA warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Xenia. Untuk pembelian Daihatsu, silahkan hubungi saya dengan saya Bima di nomor 085 227 965 656. Terima kasih. Nah, langsung saja, inilah mobil Daihatsu All New Xenia Facelift mesin 1500cc yang tipe R-Matic ASA warna silver yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil Daihatsu Xenia ini memiliki lebar 1,73 meter, kemudian untuk tingginya 1,7 meter, serta untuk panjangnya mobil All New Xenia Facelift ini memiliki panjang 4,395 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Nah, untuk yang tipe ASA ini, bagian depannya sudah dilengkapi dengan sensor. Ini merupakan sensor sistem pengereman otomatis, fungsinya seperti mata untuk mendeteksi pergerakan di bagian depan. Kita lanjutkan ke bagian grill utama. Nah, di sini grill utamanya terdapat logo Daihatsu berwarna chrome. Kemudian untuk list di atasnya ada list piano black dilengkapi dengan aksen warna merah di bagian tengah sehingga membuat tampilannya lebih sporty. Untuk tampilan bawahnya grillnya model seperti ini. Lalu untuk yang tipe ASA ini juga sudah dilengkapi dengan kamera depan. Ini fungsinya untuk sistem kamera 360 atau multi round view monitor. Dari bagian grill lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya di sini menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh serta lampu sen. Untuk di bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis biasa dengan list warna hitam. Kemudian untuk front underguardnya di sini sewarna bodi berwarna silver. Dari bagian depan kita lanjutkan menuju ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Daihatsu Xenia tipe RASA warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan talang air. Jadi di sini kita tidak perlu tambah talang air lagi. Lalu untuk pilar B-nya warna hitam, list bawahnya juga warna hitam. Untuk bagian handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik sewarna bodi dilengkapi dengan keyless model sentuhan di bagian ujung. Kemudian untuk bagian spionnya di sini covernya sewarna bodi dilengkapi juga dengan lampu sen pada bagian ujungnya, serta yang menarik di bagian bawahnya juga dilengkapi dengan kamera yang terkoneksi dengan kamera 360. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian ban. Nah, di sini untuk velg yang digunakan menggunakan velg model dual tone. Untuk velgnya ini berukuran 16 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek GT Radial dengan ukuran 195/60 R16 dengan kode 89H. Lalu untuk sistem pengereman bagian depan sudah dilengkapi cakram dan untuk suspensi depan menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Untuk sampingnya di sini polos. Kemudian untuk bagian samping belakang di sini untuk kaca filmnya sudah dilapisi dengan kaca film merek GPF1. Dan untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Ini tangkinya menggunakan bahan bakar jenis bensin kapasitas 43 liter. Lalu untuk bagian bawah, untuk yang belakang sistem pengeremannya standar. Dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Daihatsu Xenia mesin 1500cc yang tipe R-Matic ASA warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama untuk bagian atas di sini menggunakan antena shark fin sewarna bodi. Kemudian di belakangnya di sini polos, tapi untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan GPF1 dan di bawahnya di sini ada Hikmos stop lamp yang lokasinya dari bagian dalam. Untuk kaca belakangnya di sini polos, kemudian untuk sini ada wiper di bagian tengah. Untuk bagian backdoor di bagian tengah di sini terdapat logo Daihatsu berwarna chrome. Kemudian untuk list tailgate-nya sewarna bodi. Dan untuk model lampunya, nah di sini sudah menggunakan model lampu terbaru menggunakan lampu jenis LED. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur sehingga lebih safety, kita bisa melihat objek yang ada di bagian belakang. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk sebelah kanan ada emblem Xenia, kemudian sebelah kiri ada emblem dual VTI, CVT artinya ini matic untuk tipenya tipe R 1500cc. Lanjut untuk fitur keselamatan lagi, sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik sewarna bodi. Kemudian di bawahnya ada reflektor model horizontal. Dan yang menarik untuk tipe ASA ini sudah dilengkapi dengan muffler cutter pada bagian ujung. Untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis racing. Jadi kalau dalam posisi darurat tampilannya tidak berubah. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior kita lanjut menuju ke bagian interior. Tapi sebelumnya di sini ada kode produksi. Bisa kita lihat ini warnanya warna silver. Nah,
sebelumnya kita ke bagian spion dulu. Untuk spionnya di sini sudah dilengkapi dengan kamera untuk visibilitas bagian samping. Lalu untuk handle pintu sisi pengemudi di sini menggunakan model tarik sewarna bodi dan dilengkapi dengan keyless. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Di sini untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam. Nah, kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini menggunakan bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengah juga sama menggunakan bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Kemudian untuk bagian armrest di sini juga menggunakan bahan plastik. Di depannya ada laci penyimpanan kecil, kemudian ada beberapa tombol. Ini untuk pengaturan spion, kalau yang tengah ini untuk pengaturan kaca, serta dilengkapi dengan fitur auto folding juga. Dan untuk power window sudah auto seat driver, di belakangnya terdapat window lock. Lanjut ke bawah, di sini terdapat 3 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Di sini untuk bagian pilar A sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian depan terdapat kisi AC dengan list warna merah. Di depannya terdapat cup holder. Kemudian sudah dilengkapi dengan fitur multi round view monitor atau kamera 360. Sampingnya ini untuk fitur sistem pengereman otomatis dan di bawahnya ini untuk fitur stability control. Lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka dan di bawahnya ini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Serta untuk pedal berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Kemudian untuk tuas tangki BBM ada di sebelah bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini ada indikator RPM, kemudian tengah MID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Kemudian untuk bagian setirnya sendiri di bagian tengah ada logo TH warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sini untuk list bawahnya warna silver. Kalau untuk sebelah kiri di sini ada tombol untuk audio steering, pengaturan volume, pengganti channel, kemudian ada tombol mode dan ini untuk kursornya serta ada enter untuk memilih. Ini untuk Bluetooth handsfree dan juga ini untuk tombol untuk voice command serta dilengkapi dengan tombol trip. Kalau untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan kurang lebih sama ada tuas untuk pengaturan lampu utama. Nah, di sini untuk posisi setirnya bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir sekarang kita lanjutkan ke bagian head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double install screen. Untuk desainnya model floating. Di bawahnya di sini terdapat tombol hazard, kemudian dilengkapi dengan 2 buah kisi AC dengan list warna merah. Lalu untuk AC sudah digital, ini untuk pengaturan suhu, kemudian ini untuk menyalakan AC, di sebelahnya untuk pengaturan suhu secara maksimal, kemudian ini untuk tombol air circulator, sebelah kanannya untuk mematikan AC dan ini untuk kecepatan fan. Ini dilengkapi dengan card holder, lalu ada tombol start stop engine warna merah. Di bawahnya ada laci penyimpanan, dilengkapi juga dengan 1 buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk transmisi sekarang sudah menggunakan transmisi jenis CVT untuk matic-nya. Di belakangnya untuk handrem menggunakan handrem model mekanikal. Lalu di ujung sini juga sudah dilengkapi dengan power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Untuk handphone tinggal taruh di sini. Kemudian untuk bagian konsol boxnya di sini covernya menggunakan bahan plastik cukup besar. Nah, ini untuk laci penyimpanannya juga cukup luas. Ini untuk konsol boxnya juga bisa digunakan sebagai armrest. Lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Lalu untuk samping ada kisi AC, dilengkapi juga dengan cup bottle holder. Untuk cup bottle holdernya ini model retract. Di sini ada laci penyimpanan terbuka, di bawahnya terdapat glove box. Lalu di bawah sudah dilengkapi dengan apar. Lanjut ke bagian samping. Di sini untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian di atas di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin. Untuk bagian tengah lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah. Kemudian untuk spionnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, serta di belakangnya di sini terdapat sensor untuk sistem ASS-nya. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos, sebelah kanan juga polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Daihatsu Xenia yang tipe tertinggi ini. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan cover warna hitam, kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada list warna merah. Untuk bagian sandaran dan juga bagian bawah di sini terdapat aksen berwarna silver, serta di ujung dilengkapi dengan aksen jahitan warna merah juga. Untuk pengaturannya ada pengaturan reclining, ini pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan untuk bagian depan terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Kalau untuk bahan yang digunakan menggunakan bahan jenis fabric. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Daihatsu Xenia. Kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita
kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini juga didominasi oleh warna hitam. Untuk bahannya menggunakan bahan plastik. Di sini kurang lebih sama, ada cup holder, lalu di ujung ada speaker utama. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini untuk bagian dalam sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk desainnya menggunakan desain terbaru. Sekilas memang mirip air circulator, tapi ini blower beneran. Lanjut ke bagian samping, ada assist grip modality track. Kemudian di bagian tengah terdapat lampu kabin. Dan sini untuk jok baris keduanya memiliki 2 buah headrest. Untuk bagian tengahnya bisa digunakan sebagai armrest. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini sebagai informasi, saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Ketika duduk bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini masih sangat memadai, bahkan bisa dibilang bisa buat selonjor. Ini kalau kita majukan paling pol, nah ini paling pol. Bisa kita lihat untuk jarak slidingnya cukup panjang. Untuk lutut aman, kemudian lebarnya juga aman. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat memadai. Kemudian untuk fitur fungsional, di belakang jok ini ada laci penyimpanan, di belakang jok penumpang depan juga sama, ada zipper pocket. Kemudian di bawah sini, di sini dilengkapi dengan 2 buah slot USB, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau untuk perjalanan jarak jauh ini sangat membantu sekali karena sangat fungsional untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk akses menuju ke baris ketiganya juga sangat mudah karena ini joknya sudah one touch tumble. Nah, di sini untuk kapasitasnya 2 penumpang untuk bagian belakang. Kita coba masuk ke bagian dalam untuk mengetahui seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Daihatsu Xenia tipe tertinggi ini. Nah, di sini kita tarik kembali untuk jok baris keduanya. Untuk masalah posisi duduk sebenarnya kurang lebih sama seperti yang ada di mobil Toyota Avanza facelift karena ini basicnya dari sama. Untuk dewasa, lututnya masih menyangga dengan baik. Ini kalau misalnya maju lagi tentunya lebih longgar. Lalu di sini di sebelah kiri dilengkapi dengan 2 buah cup holder, di atasnya ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian sebelah kanannya di sini untuk atasnya polos jadi belum ada assist grip, tapi di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu di bawahnya ada 2 buah cup holder. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Daihatsu Xenia tipe tertinggi ini. Dari bagian baris ketiga, sekarang kita kembali menuju ke bagian bagasi. Oh iya, sebagai catatan tambahan, jadi untuk mobil Daihatsu Xenia yang all new facelift ini sudah mengalami perubahan total. Kalau sebelumnya mobil Daihatsu Xenia menggunakan penggerak roda belakang, sekarang diganti dengan penggerak roda depan. Selain itu transmisinya juga mengalami perubahan. Kalau sebelumnya transmisinya menggunakan matic biasa, nah untuk yang versi terbaru ini menggunakan matic jenis CVT. Kita lanjutkan, untuk pintu belakang sudah elektrik, tapi untuk model bukaannya masih standar. Untuk bagian bagasi bisa kita lihat ini bisa memuat banyak koper, kemudian dilengkapi juga dengan jaring. Jadi kalau membawa barang belanjaan tinggal taruh di sini. Selain itu untuk fitur fungsional, di bawah sini masih terdapat laci penyimpanan tambahan. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan dongkrak dan juga toolkit sehingga bisa diakses dengan mudah. Lalu yang menarik lagi, untuk jok baris ketiga ini bisa dilipat rata lantai. Jadi misalnya membawa barang bawaan tambahan, ini sangat fungsional karena modelnya model flat. Ini juga bisa digunakan sebagai tempat istirahat. Selain itu di ujung juga dilengkapi dengan lampu kabin. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Daihatsu Xenia yang tipe R Matic ASA ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang tipe ASA ini fitur keselamatannya sangat lengkap. Ini sudah dilengkapi dengan fitur collision warning function. Ini fungsinya sebagai fitur sistem pengereman otomatis. Kemudian untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Lalu yang menarik ada fitur yang namanya pedal misoperation control. Jadi kalau kita misalnya tidak sengaja salah injak pedal gas, maka secara otomatis mobil ini akan melakukan pengereman. Kembali ke bagian kap. Untuk bagian kap atasnya masih standar, tapi di sini sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi dual VTI. Untuk mesin yang digunakan ini berkode 2NRVE. Nah, untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai maksimal di angka 106 PS pada 6000 rpm dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,1 kg/m pada 4200 rpm. Kemudian untuk masalah fitur keselamatan tidak perlu khawatir karena sudah sangat lengkap. Ini untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Untuk stability control juga sudah. Kemudian dilengkapi juga dengan fitur lane departure prevention. Jadi kalau misalnya kita mau berpindah jalur secara mendadak, maka secara otomatis mobil ini akan memberikan buzzer. Singkatnya, untuk fitur keselamatan yang dimiliki oleh mobil Daihatsu Xenia tipe tertinggi ini sudah sangat lengkap.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Daihatsu Xenia yang tipe R-Matic ASA warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Xenia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Xenia semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.